Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Novica Widyastuti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kendal. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Dalam menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, saya membuat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan baca. B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Tahap buat pertanyaan utama atau defend adalah dibuat untuk menentukan arah penyelidikan atau kekuatan atau aset atau potensi atau peluang. Tahap kedua, ambil pelajaran, discover. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau aset atau potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan. Tahap ketiga, gali mimpi atau dream. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud. Tahap keempat, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Tahap terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam mengambil keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang yang terlibat, memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan peserta didik yang mampu menghadapi tantangan zaman, berkarakter positif dan berbudaya. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, saya membuat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan pembelajaran aktif berbasis game atau permainan. Tahap pertama, buat pertanyaan utama. Di sini saya membuat pertanyaan pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran aktif berbasis game atau permainan? Adapun tindakan atau penyelidikan yang dilakukan. Pertama, berkolaborasi dengan rekan sejawat. 2. Memetakan beberapa jenis game atau permainan yang sesuai dengan karakteristik murid. 3. Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 4. Menentukan game atau permainan yang akan digunakan sebagai media pembelajaran. Tahap kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan pertama, siapakah guru atau rekan sejawat yang pernah berhasil mewujudkan pembelajaran aktif berbasis game atau permainan? 2. Aktivitas apa saja yang dilakukan saat penerapan pembelajaran aktif berbasis game atau permainan? 3. Keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk mewujudkan pembelajaran aktif berbasis permainan? Tindakan yang perlu dilakukan. Pertama, mencari guru atau rekan sejawat yang berpengalaman menerapkan strategi ini untuk berbagi praktik baik terkait pembelajaran aktif berbasis game atau permainan. 2. Mewawancarai guru atau rekan sejawat terkait aktivitas yang terjadi atau yang dilakukan dalam pembelajaran aktif berbasis game atau permainan. 3. Mengikuti diklat, latihan, atau bimbingan teknis, baik mandiri atau kelompok, luring atau daring, untuk belajar tentang pembelajaran aktif berbasis game atau permainan. Tahap ketiga, gali mimpi. Adapun pertanyaan pertama, apa yang saya bayangkan jika murid berhasil mencapai tujuan pembelajaran
dengan pelaksanaan pembelajaran aktif berbasis game atau permainan? 2. Bagaimana saya bersama rekan guru berkreasi dan berinovasi, mempertahankan dan mengembangkan pembelajaran aktif berbasis game atau permainan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Pertama, membuat narasi atau gambaran diri saat berhasil bersama rekan guru mewujudkan pembelajaran aktif berbasis game atau permainan. 2. Berkolaborasi bersama guru untuk berdiskusi ide kreatif terkait game atau permainan yang baru dan relevan sebagai media pembelajaran. 3. Membuat rubrik ketercapaian tujuan pembelajaran dengan penggunaan media game atau permainan. 4. Mewawancarai murid tentang motivasi dan harapan saat belajar menggunakan media game atau permainan saat pembelajaran. Tahap keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan dalam tahap ini yang pertama, apa langkah-langkah awal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran aktif berbasis game atau permainan? 2. Bagaimana mengukur keberhasilan penerapan pembelajaran aktif berbasis game atau permainan? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Pertama, membuat rencana pembelajaran yang di dalamnya memuat strategi atau media pembelajaran berbasis game atau permainan. 2. Membuat rubrik ketercapaian tujuan pembelajaran dengan penggunaan media atau strategi game atau permainan di akhir pembelajaran. 3. Membuat capaian realistis untuk setiap minggu. 4. Bekerja sama dengan rekan guru untuk melakukan refleksi. Tahap kelima, atur eksekusi. Adapun pertanyaan pada tahap terakhir ini, yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau pembelajaran aktif berbasis game atau permainan agar berjalan dengan baik dan konsisten? 2. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. 1. Mengajak rekan sejawat untuk bekerja sama dan berkolaborasi untuk mewujudkan pembelajaran aktif berbasis game atau permainan. 2. Meminta kesediaan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk melakukan observasi. Ketiga, melakukan evaluasi bersama kepala sekolah dan rekan sejawat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.